Sepatu ini cuma buat kamu yang cepat. Halo guys, Dimas di sini dan ini adalah first run buat Mizuno Rebellion Flash 2 yang kemarin kita cop di Starting Line. Jadi kalau kalian penasaran pengen coba berbagai macam lini Mizuno, terutama seri Rebellion Flash 2 ini kalian bisa dapat di Starting Line. Tokonya juga banyak, toko fisiknya ya, ada di beberapa kota dan kalian bisa langsung main-main ke websitenya kayak yang gue liatin di sini. Oke, lanjut ke sepatunya. Kalau kita flashback sedikit, gue tuh kemarin penasaran banget gitu loh sama Mizuno karena kan uniknya di heel yang yang nggak ada ini, yang goib ini, feel larinya juga berbeda. Emang kalau kita tepat kecepatannya gitu ya, kita berasa kayak lagi didorong jin. Memang secepat itu guys. Gue udah coba sepatu ini sejujurnya baru sekitar 6-7 kiloan. Gue break-in sebentar ya, ngetes-ngetes sebentar. Kemudian untuk sekitar 5 kiloannya, gue pakai di pre-eventnya Maybank Marathon yang di Bandung kemarin. Nah, kayak gimana feel-nya? Gue akan buka dulu dengan personal experience gue dan kita akan analisis satu persatu ya. Secara umum untuk airflow-nya ini bagus banget. Jadi sepatu ini sama sekali gak panas, rasa enak banget, makin cepat makin enak. Feel sepatunya juga ringan. Jadi rasanya tuh nggak sia-sia kalau mereka ngekat sebagian bobot di belakang, udah gitu dibikin uppernya yang ringan ya. Tapi kerasa ada plat plastik yang tebal dan ini kayaknya ya yang paling beratnya itu adalah di area plat plastiknya ini. Kenapa? Karena jujur plat plastiknya ini tuh tebal dan kaku. Nih, lihat deh. Beda nggak kayak Super Trainer yang biasanya lebih lentur ya, si plat plastiknya. Mungkin kayak Hoka Mach X yang kemarin kita udah pernah coba juga itu kan lentur banget. Bahkan gue mendapatkan feel-nya itu justru sangat mirip antara yang plat karbon dengan plat plastiknya. Dan ini juga nggak forgiving buat gue yang pelari lambat. Gue tipe-tipe pelari yang ya pace 8 gitu ya, udah cukup. Nggak sampai yang ngebut-ngebut banget. Dan ternyata ini bukan sepatu yang cocok buat gue. Karena kalian bisa tebak sendiri, platnya ini nggak bermanfaat buat gue, bahkan cenderungnya tidak nyaman ya karena kekakuannya. Begitu kita coba agak ngebut, disitulah baru keluar karakter platnya. Dan tambahan lagi sepatu ini spesifik didesain untuk yang mendarat di bola-bola kaki ya, midfoot. Kalau kalian mendarat di belakang, ini enggak cocok buat kalian karena mengganggu kestabilan atau malah bikin masalah dalam larinya. Gue pun mencoba untuk front foot strike yang bagian depan ya, dan ternyata ini juga nggak terlalu enak. Bisa, tapi nggak terlalu enak karena membuat si kaki kitanya jadi lebih nggak stabil gitu ya. Dan form lari kalian itu harus bener. Jadi kalau kalian pemula, formnya belum bener, larinya masih lambat, rear foot strike atau front foot strike, ini bukan sepatu buat kalian. Cocoknya ini sepatu buat kalian yang seenggaknya udah 6-8 bulan lari dan sudah punya form yang bagus. Barulah kalian bisa enjoy banget sepatu ini dengan sempurna. Gue tambahin sedikit ya soal kesempurnaan. Kalau kalian formnya bener, pengalaman larinya udah bener, ini sepatu yang sangat-sangat fun. Gue bahkan mengkategorikan ini sebagai super trainer ya, super trainer yang sangat mumpuni karena gripnya itu oke. Kemudian struktur sepatunya kayak kita lihat juga rockernya ini agresif dan sangat ngebantu sekali langkah kitanya. Ringannya juga pas gitu ya. Kemudian support di bagian uppernya juga oke. Kalau kalian mau lari cepat, memang kestabilannya kurang tapi sangat oke begitu kalian ngebut, dan ngebutnya dengan baik. Wah, itu bener-bener top dan juara. Sayang gue nggak bisa bertahan lama dengan pace tinggi, jadi funnya itu sebentar-sebentar aja. Kalau sampai akhirnya kalian kepaksa nih karena capek nurunin heart rate harus jalan pun, ini sebenarnya nggak masalah si sepatunya. Tapi ya balik lagi, nggak ideal karena ya plat plastiknya ini lebih ngedukung ketika kalian ngelangkah dengan cepat, lari lah at least ya. Itu baru bener-bener maknyus feel-nya ya. Catatan juga buat kalian yang punya masalah di stabilitas, ini bukan sepatu yang cocok karena bagian sininya tuh hampir nggak ada support sama sekali. Ada sih sedikit ya, mirip-mirip dengan Mach X2, bahkan sebenarnya sedikit lebih baik daripada Mach X2. Tapi kenyataannya ya, kalian mungkin bisa lihat ya kaki gue pas lari, kaki gue itu high mobility ankle. Nah, di situ kelihatan goyang-goyang banget nih kaki sebelah kanan terutama pas lagi pakai sepatu ini lari, dan itu juga tidak ideal nih buat pakai sepatu ini. Aduh, sayang sekali ya. Jadi kesimpulan akhir, sepatu ini hanya cocok buat kamu yang cepat. Artinya, tahu dong kalau kita lihat orang-orang yang pakai Mizuno Wave Rebellion ini di jalan kayak gimana? Yes, mereka aslinya adalah pelari cepat dan sudah cukup pro. Dan kalau kalian sudah cepat, langsung aja gas ke Starting Line buat check out sepatu ini karena menurut kita sih dari segi build quality-nya ini sangat-sangat worth it. Gue belum bakal potong-potong, belum bakar-bakar, tapi secara hand feel-nya gitu ya, durabilitasnya, breathability-nya
uppernya juara, dan secara soalnya juga ini adalah kombinasi yang pas ya antara Bones dengan Cushionnya. Kalau menurut gue ya, Rebellion Flash ini bisa banget kalian pakai race, nggak mesti pakai yang plat karbonnya. Itu aja sih dari gue untuk first run Mizuno Rebellion Flash 2 ini, dan kita masih akan ngetes first run buat versi Pro-nya yang pakai plat karbon. Kayak gimana? Nanti tungguin aja waktunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di first run selanjutnya.